Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India yang berjudul Drishyam tahun 2015. Mungkin bagi pecinta film India udah gak tabu lagi dengan film Drishyam ini. Sebenarnya film Drishyam ada dua macam. Yang pertama itu versi Telugu atau orisinilnya, dan satunya lagi versi Hindinya atau remake. Tapi kali ini aku mau ngebahas versi Hindinya. Versi Telugu bakalan dibahas di video lain. Film Drishyam ini dibintangi oleh Ajay Devgan, Shriya Saran, dan Tabu sebagai pemeran utamanya. Serta film ini rilis pada tanggal 31 Juli 2015. Gimana, penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! Film ini diawali dengan datangnya seorang polisi baru yang dipindahkan bertugas di sebuah desa. Di sana, ia bertanya kepada pemilik kedai dekat kantor polisi. Dan pemilik kedai itu menunjukkan lokasi kantor polisi yang baru saja diresmikan seminggu lalu. Dan juga kantor polisi yang lama. Di sana, polisi baru ini bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di sebuah ruangan. Pria ini bernama Vijay. Scene langsung berpindah ke masa lalu. Di sana, terlihat Vijay sedang menonton televisi. Vijay ini bekerja sebagai seorang penjual layanan TV kabel. Dan pria yang berbaju hijau ini adalah karyawannya. Vijay mempunyai hobi menonton film-film action. Sampai saking sukanya dengan menonton film, ia bahkan jarang pulang ke rumah dan memilih untuk menetap di tempat kerjanya demi menonton film. Vijay mempunyai seorang istri cantik bernama Nandini, serta dua anak perempuan. Yang tua ini bernama Anju, dan yang bungsu bernama Anu. Walaupun Vijay jarang pulang ke rumah, tapi ia menjalankan perannya sebagai seorang ayah dan juga suami yang sangat baik. Terbukti dengan ia mengajak keluarganya jalan-jalan ke kota di dekat desa mereka. Dan sampai di suatu saat, Anju meminta izin ke orang tuanya untuk pergi ke acara perkemahan antar SMA. Awalnya Nandini gak mengizinkan, tapi akhirnya Anju diizinkan atas pujukan Ajay. Scene berpindah ke perkemahan Anju. Awalnya perkemahan itu nampak normal dan menyenangkan seperti biasanya. Namun di sana terlihat ada seorang cowok yang selalu membawa kamera HP-nya untuk merekam cewek-cewek di sana. Lalu scene berpindah saat Ajay dan keluarganya mengunjungi rumah ibunya Nandini, yaitu kakek dan nenek Anju. Ya, mereka di sana hanya membicarakan pembicaraan ringan, seperti ingin menyekolahkan Anu di sekolah yang terbagus di desa mereka. Di sana mereka juga membicarakan tentang tambang batu yang ditutup oleh partai politik milik adiknya Nandini, atau adik iparnya Vijay, karena tambang itu tidak ramah lingkungan. Begitulah kira-kira perbincangan mereka. Oke, kita stop dulu ceritanya sebentar. Aku mau ngasih tahu kalau scene masa lalu atau scene flashback Vijay yang ini berbarengan dengan pembangunan kantor polisi yang baru. Jadi ingat poin penting ini ya. Oke, lanjut. Suatu hari, Vijay pergi ke kedai yang dekat dengan kantor polisi. Dan kebetulan, Vijay berteman baik dengan kakek pemilik kedai ini. Di sana, Vijay mengadu tentang Gaitonde, yaitu seorang pegawai polisi yang selalu memalak kedai kakek ini agar si Gaitonde selalu mendapat makanan dengan hanya beralasan dia adalah seorang polisi yang berjasa. Tapi mau bagaimanapun, seberjasanya polisi, ya menurut Vijay perbuatan Gaitonde ini salah dengan memanfaatkan pekerjaannya untuk dapat makanan gratis. Terlihat Gaitonde nampak tidak senang dengan pengaduan Vijay terhadapnya. Setelah itu, Vijay pulang ke rumah.
Setibanya di rumah, Nandini mengajak Ajay dan anak-anaknya pergi ke Panaji beberapa hari lagi untuk acara kerohanian. Terus mereka juga sempat berbincang tentang perkemahan yang telah dihadiri Anju beberapa hari yang lalu. Saat itu Anju ceritalah tentang seorang anak cowok yang suka memotret cewek-cewek waktu di perkemahan. Keesokan harinya, saat Vijay sedang bersama dengan temannya, Gaitonde datang menghampiri mereka dan memprotes Vijay karena sudah mengadu tentangnya kemarin. Mereka berdua hampir berkelahi, namun untung saja ada warga yang melerainya. Walaupun begitu, terlihat si Gaitonde ini masih punya perasaan dendam terhadap Vijay. Scene berpindah ke Anju yang pulang dari berbelanja. Saat hampir sampai di rumah, dia disamperin oleh Sam. Ya, Sam ini adalah cowok yang suka motret cewek-cewek di acara perkemahan beberapa waktu lalu. Ternyata saat itu, Sam menunjukkan video yang ia rekam saat Anju ganti baju pas di acara perkemahan. Si Anju ini beneran takut banget jikalau Sam akan menyebarkan video itu, dan Anju meminta Sam untuk menghapusnya. Dan tentu saja otak bulu Sam berjalan dengan sangat lancar untuk memanfaatkan situasi ini. Sam akan menghapus video ini, tapi Anju harus menemui Sam tepat jam 11 malam di belakang rumah Anju katanya. Lalu Anju segera pulang ke rumahnya dengan perasaan sangat ketakutan. Saking takutnya dan gak tahu mau ngapain, ia sampai mengunci diri di kamar sampai malam hari. Nandini terlihat curiga karena Anju bersikap sangat aneh sejak pulang dari pasar. Singkat cerita, jam pun menunjukkan pukul 11 malam. Benar saja, Anju datang menemui Sam di malam itu dan mereka pergi ke gudang. Saat mereka masuk ke gudang, betapa terkejutnya Sam melihat Nandini sudah berdiri di sana. Faktanya, Anju sudah menceritakan kejadian ini ke ibunya. Padahal sebelumnya Sam meminta Anju untuk merahasiakan pertemuan mereka ini. Lalu Nandini bicara baik-baik ke Sam buat menghapus video Anju. Namun Sam tetap bersikukuh gak mau menghapusnya. Sam akan menghapus video itu hanya jikalau Anju dan ibunya membiarkan Sam melecehkan mereka berdua. Scene berpindah ke esokan paginya. Vijay pulang ke rumah dan menemukan lantai rumah mereka sangat kotor. Dan betapa terkejutnya Vijay melihat anak-anak dan istrinya sedang menangis menunggu kepulangan dirinya. Akhirnya mereka menceritakan semua kejadian tadi malam ke Vijay, di mana saat Sam berbicara dengan Nandini, Anju dengan sigap memukul kepala Sam dari belakang sehingga Sam tidak bernyawa lagi. Lalu Anju menghancurkan HP milik Sam. Setelah mereka mengetahui Sam meninggal, Anju berusaha menghubungi Vijay, tapi Vijay malah gak menjawab teleponnya karena sedang asik menonton TV di tempat kerjanya. Karena telepon gak diangkat oleh Vijay, maka Nandini dengan inisiatif sendiri mengajak Anju untuk mengubur Sam di halaman belakang mereka. Lalu mereka bungkuslah si Sam itu, terus mereka kuburlah dia. Namun apesnya, saat mereka mengubur Sam, Anu gak sengaja terbangun dan melihat perbuatan kakak dan ibunya yang sedang mengubur sesuatu di halaman belakang rumah mereka. Begitulah kejadiannya tadi malam. Lalu, Vijay meminta mereka untuk membersihkan gudang. Sementara, Vijay harus langsung mengurus mobil milik Sam. Setelah mencari-cari beberapa saat, akhirnya Vijay menemukan mobil milik Sam. Si Vijay langsung tancap gas membawa mobil itu. Namun apesnya lagi, saat Vijay membawa mobil Sam, kejadian itu dilihat oleh Gaitonde yang sedang memungut pajak warga. Kemudian, Vijay membeli sebuah ponsel dan memasukkan SIM card milik Sam ke ponsel baru tersebut. Lalu Vijay membersihkan sidik jarinya dari ponsel itu dan membuang ponselnya ke dalam truk pengangkut batu. Kemudian, Vijay membawa mobil Sam dan membuangnya di lokasi tambang batu yang sudah ditutup oleh partai adik iparnya beberapa hari lalu. Karena di sana ada danau kecil di tengahnya, sehingga memudahkan Vijay untuk membuang mobil Sam. Scene berpindah ke seorang inspektur polisi terkenal bernama Mira. Ternyata Mira adalah ibunya Sam. Di sana, ayah Sam nampak kesal dengan perilaku Sam yang jarang pulang, karena Mira selalu memanjakan dan membiarkannya. Maklumlah, Sam ini anak sematawayang mereka. Keesokan harinya, keluarga Vijay sedang di dalam bis untuk pergi ke acara rohani di Panaji. Ternyata pemilik bis itu adalah teman Vijay.
sehingga Vijay dan keluarga mendapat tumpangan gratis. Sampailah mereka di Panaji, dan mereka membeli makanan, menyewa kamar, menonton bioskop seperti biasa, walaupun mereka masih terlihat gelisah karena menyimpan beban sampai mereka pulang ke rumah kembali. Vijay berkata kepada anak-anaknya dan istrinya agar bertindak seperti orang normal supaya polisi tidak curiga. Di sisi lain, Mira menyadari kalau anaknya telah hilang karena tak pulang selama 3 minggu, dan ia pun memulai pencarian untuk anaknya itu. Tak berapa lama setelah itu, ada warga yang sedang berenang di danau bekas tambang menemukan bangkai mobil milik Sam. Di sana, tim polisi menemukan lacakan sinyal ponsel tepat pada 3 minggu lalu, yaitu pada tanggal 2 Oktober. Serta Mira juga mengerahkan semua tim kepolisian untuk mencari Sam, termasuk tim kepolisian di desa Vijay. Terus di sana Gaitonde mengatakan kalau ia pernah melihat Vijay membawa mobil kuning yang sama persis saat ia memungut pajak warga semenjak 3 minggu yang lalu. Scene berpindah ke malam hari di mana Vijay sedang menanyakan pertanyaan kepada Anju dan Anu tentang kegiatan mereka dari pergi sampai pulang dari Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Hal itu Vijay lakukan jikalau polisi akan meminta keterangan saat diinterogasi nantinya. Pinter banget kan si Vijay, udah bisa baca situasi yang akan terjadi. Walaupun si Vijay ini gak tamat SD, tapi dia udah bisa mikir sepanjang itu. Dan benar saja, keesokan harinya Anju dipanggil oleh polisi. Di sana Anju ditanyai mengenai Sam, dan Anju menjawab kalau memang ia mengenali Sam, tapi tak berteman dengan Sam. Sam terkenal karena ia suka memotret cewek-cewek di acara perkemahan. Saat ia ditanyai apa yang dilakukannya pada tanggal 2 Oktober, Anju menjawab kalau mereka sekeluarga pergi ke Panaji. Untungnya, Anju berhasil menjawab dengan lancar dan tenang tanpa membuat polisi curiga. Kemudian polisi pergi ke rumah Vijay dan menanyakan perihal mobil kuning Sam. Namun Nandini berkata tidak tahu dan keceplosan karena mengatakan pada tanggal 2 Oktober mereka pergi ke Panaji. Padahal polisi gak ada menanyakan tentang tanggal. Tetapi Vijay akhirnya berhasil menutupinya dengan mengatakan kalau Nandini menjadi takut dan gugup karena didatangi polisi. Walaupun begitu, polisi masih tetap curiga sedikit dan membuat mereka dipanggil sekeluarga untuk diinterogasi. Dan tentu saja, istri dan anak-anak Vijay sudah dipesani Vijay terlebih dahulu untuk teguh pendirian dan mengatakan apa yang sudah Vijay pesankan ke mereka. Alhasil, gak ada yang mengaku dan membuktikan mereka bersalah. Mira yang awalnya meremehkan Vijay karena Vijay sekolah gak tamat SD, sedikit cemas karena Vijay ternyata orang yang cerdik walaupun rendah pendidikannya. Beberapa minggu kemudian, polisi memanggil orang-orang yang ada di dekat Vijay selama tanggal 2-3 Oktober itu. Namun, mereka malah berada di pihak Vijay dan gak mengatakan hal buruk sekalipun tentang Vijay sekeluarga. Kejadian itu sudah hampir sebulan lalu. Namun, mereka semua mengingatnya dengan baik secara detail. Sampai seorang pemilik bis memberitahu kepolisian bahwa keluarga Vijay lah yang menceritakan pengalaman mereka di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Dan tentu saja, Vijay menceritakan itu gak pada tanggal 2-3 Oktober, tapi beberapa hari setelahnya. Artinya, Vijay selama ini hanya menceritakan kembali pengalamannya di Panaji, sehingga membuat orang-orang terpengaruh dan mengingat ceritanya. Jadi masuk akal jikalau orang-orang masih mengingat apa yang Vijay lakukan karena kejadian itu barulah beberapa hari lalu. Maksudnya pas Vijay menceritakannya. Akhirnya seluruh keluarga Vijay dibawa lagi ke kantor polisi. Mereka di sana dibacok habis-habisan biar mengaku. Tapi gak ada satupun di antara mereka yang mengaku. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Vijay sempat meminta tolong adik iparnya untuk memanggil wartawan TV dan media, jikalau sesuatu terjadi pada mereka tentunya. Dikarenakan gak ada yang ngaku walaupun udah bonyok, Gaitonde pun habis kesabaran sehingga ia memukul Anu dan membuat Anu mengakui serta akan menunjukkan lokasi tempat kakak dan ibunya mengubur mayat itu. Dengan segera, polisi pergi ke rumah Vijay dan menggali halaman belakangnya. Rame banget orang di sana yang menonton, termasuk para media dan reporter yang udah dipanggil adik ipar Vijay. Akhirnya polisi menemukan bangkai yang sangat bau busuk dan ternyata bangkai itu bukanlah bangkai Sam,
melainkan hanya seekor anak sapi. Dan faktanya semua ini sudah direncanakan oleh Vijay. Vijay mengatakan kalau sebulan lalu memang anak sapi mereka mati dan ia menguburnya di sana. Lalu Vijay juga berkata kepada media kalau seorang polisi pembohong bernama Gaitonde telah memukul putrinya yang tak bersalah, sehingga membuat Gaitonde diamuk massa dan beberapa hari setelahnya ia dipecat dari kepolisian. Dengan tak terbuktinya Vijay melakukan pembunuhan, maka keluarga mereka mendapatkan hak agar kepolisian dilarang mengganggu keluarga mereka tanpa bukti yang kuat. Setelah kejadian itu, Mira langsung pensiun dari kepolisian. Dan kalian penasaran di mana letak mayat Sam? Ternyata tuh si Vijay mengubur mayat Sam di ruangan inspektur di gedung polisi yang baru. Karena kan pas sebulan lalu, kejadian itu kan masih berbarengan dengan pembangunan kantor polisi yang baru. Walaupun sekarang keluarganya sudah bebas dan mendapatkan hak dari pengadilan, namun Vijay tetap merahasiakan lokasi penguburan mayat Sam kepada keluarganya. Karena menurut Vijay yang terpenting saat itu adalah keselamatan keluarganya. Ia akan melakukan apapun demi keluarganya. Beberapa hari kemudian, Mira dan suaminya memanggil Vijay untuk bertemu. Mereka bertanya baik-baik sebagai sama-sama orang tua ke Vijay perihal di mana Vijay mengubur mayat Sam. Tapi Vijay meminta maaf dan gak mau mengatakannya. Vijay juga membeberkan alasannya melakukan itu karena anak Mira telah mengusik kebahagiaan mereka. Scene pun berpindah lagi ke Vijay saat di kantor polisi seperti di awal film tadi. Karena kan cerita ini hanyalah flashback ingatan Vijay. Ternyata kedatangan Vijay ke kantor polisi ini untuk menandatangani berkas dan di sana inspekturnya sudah diganti jadi inspektur baru. Inspektur baru ini berjanji akan menemukan mayat Sam dalam waktu dekat, katanya. Lalu Vijay berkata, tenang saja, aku gak akan membodohi polisi kok, karena kamu adalah polisi, dan kantor polisimu akan melindungiku. Dan film pun tamat. Untuk review dari film ini beneran bagus banget dan out of box karena endingnya susah ditebak. Pokoknya mantep banget pemerannya di film ini. Dan pantas aja sih film ini dapat rating IMDb sebesar 8,2/10 karena emang sebagus itu. Aku pribadi rekomendasiin banget film ini, harus kalian tonton. Oke, jadi itu saja alur cerita plus review dari film Drishyam tahun 2015. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget. Silahkan kalian langsung komen aja atau DM aku ke Instagram. See you guys on my next video, bye bye!